Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, saya doakan semoga nanti kalian bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini sampai selesai. Amin amin ya rabbal alamin ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Farizal dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Sebelum pembelajaran mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Selanjutnya ya, Bapak akan mengabsen dulu. Apakah kelas 7F ini ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua ya? Nihil ya? Oke, alhamdulillah nihil. Coba sebelum pembelajaran dimulai, kalian lihat dulu kerapiannya. Kanan kiri dilihat sudah rapi apa belum? Sudah siap ya? Oke, sudah siap. Ya. Langsung ya. Di sini ya, Bapak akan membacakan tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu menelaah perintah sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah dengan baik dan benar. Jadi nanti kalian harus paham apa itu pengertiannya sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur ya. Nanti akan dijelaskan sama saya di selanjutnya. Masih semangat? Masih. Oke, saya coba. Spencer apa? Oke, teman-teman. Baik, anak-anak ya. Sesuai dengan tadi tujuan pembelajaran pada pagi hari tadi ya, yang sudah saya bacakan tadi, saya akan menjelaskan ya sekilas mengenai apa itu pengertian sujud sahwi, apa itu pengertian sujud syukur, dan apa itu pengertian sujud tilawah. Coba, apakah ada yang tahu sujud syukur? Coba, sujud syukur apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ayo, apa itu sujud syukur? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Coba, Aulia silakan. Apa itu coba? Sujud syukur itu apa? Apa sujud syukur? Ya, silakan jawab. Coba apa? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika kita bersyukur karena diberikan kenikmatan dan dijauhkan dari masalah. Oke, bagus sekali tepuk tangan. Yuk. Oke, jadi ya, sujud syukur tadi adalah pengertiannya sujud dilakukan ketika kita menimpakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Oke, itu adalah pengertian dari sujud syukur. Oke, langsung saja ya. Saya akan menjelaskan di sini. Coba lihat. Babnya sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, sujud sahwi, kalian bisa melihatnya ya. Sujud sahwi dalam lisanul Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu pada bilangan rakaat salat ya. Jadi dalam istilahnya sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam bilangan rakaat salat ya. Jadi itu adalah istilah dari sujud sahwi. Apa hukumnya melaksanakan sujud sahwi? Ada yang tahu? Angkat tangan, coba. Ayo angkat tangan. Yang tinggi no. Ya, oke. Apa hukumnya melaksanakan sujud sahwi? Sunnah. Apa sunnah itu?
Iya, Pak Rizal. Oke, tepuk tangan. Sip. Jadi, hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sunnah itu apa? Apabila dikerjakan mendapat pahala. Apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Itu adalah pengertian sunnah. Paham dari sini? Ada yang tanyakan? Lanjut ya. Nah, sekarang pengertiannya sujud tilawah. Tadi kan sujud sahwi, sekarang sujud tilawah. Apa itu pengertiannya sujud tilawah? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Ya, silakan Nabila. Apa sih sahwi? Sujud yang dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran. Oke, ya, jadi sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajdah yang ada di dalam Al-Quran. Ya, itu. Di sini ayat sajdah itu ada 15 ayat atau surat. Ya, jadi ini sujud tilawah. Nah, sekarang pengertiannya sujud syukur. Ya, sujud syukur. Ya, ada yang tahu sujud syukur? Coba angkat tangan. Sujud syukur apa tadi? Angkat tangan. Bisa? Oke, silakan. Vio. Oke, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita harus sujud syukur apabila telah berikan kenikmatan oleh Allah. Apa aja contohnya itu? Nikmatnya telah diberikan oleh Allah. Contohnya apa saja? Dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? 1. Dijauhkan dari musibah. 2. Diberi kemenangan. Terus apa lagi? Dijauhkan dari maksiat. Oke, ya. Jadi itu adalah contoh-contoh dari apa? Nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Ada yang paham di sini? Ya, tanyakan? Gak ada? Paham semua ya? Oke, langsung saja. Bapak akan memberikan tugas kelompok, ya, masalah yang harus kalian diskusikan secara kelompok, ya. Bapak sudah saya bagikan ya tugasnya di situ, ya. Jadi gini, kegiatannya pada pagi hari ini nanti kalian mendiskusikan, ya, masalah yang sudah ada saya bagikan di lembaran itu, ya. Nanti kalian diskusi kelompok secara berkelompok. Untuk apa? Mencari solusi yang sudah saya bagikan di lembaran itu, ya. Nanti setelah diskusi kalian mencari solusinya atau jawabannya atau hasil diskusi. Setelah mencari hasil diskusi atau mendapatkan hasil diskusi kelompok, nanti kalian mempresentasikan, ya, hasil dari diskusi kalian ke depan teman kalian sendiri. Paham ya? Oke, langsung saja, ya. Kalian saya beri waktu 10 menit, ya. Kalian silakan diskusi yang ada di kelompok. Silakan. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, ya. Waktunya sudah selesai. Kalian pastinya sudah mendapat jawaban atau solusi dari diskusi tersebut. Sekarang waktunya kalian, ya, mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan teman kalian. Oke, kelompok 1, maju silakan. Maju ke depan sini. Agak ke tengah ya.
Yang ke tengah, ke tengah. Oke, silakan kelompok 1 silakan membacakan hasil diskusinya tadi. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hussein Ratul Iza. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan jawaban dari permasalahan. Pada saat sholat berjamaah, sholat tersebut dilaksanakan pada waktu duhur. Pada saat sholat jamaah berlangsung, tiba-tiba seorang imam membaca ayat sajdah tetapi tidak melakukan sujud tilawah. Sebagai makmum sebaiknya yang kita lakukan sebagai makmum adalah tidak mengikuti imam untuk tidak sujud, karena sujud tilawah ini sudah termasuk dalam rangkaian ketika iman mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. Jadi kita tidak perlu untuk melakukan sujud, dan dalam pelaksanaan ini sujud tilawah adalah hukumnya sunnah. Ya, itu ya dari hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Coba ada yang ditanyakan? Oke, silakan bertanya. Nandia silakan bertanya ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Mika Putri, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan bertanya, apa hukumnya ketika kita melaksanakan sujud tilawah? Ulangi. Apa hukumnya ketika kita melaksanakan sujud tilawah? Coba, ayo, Aceh jawab. Coba, Safira silakan dijawab. Dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Oke. Ulangi. Hukumnya adalah sunnah. Sunnah artinya apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Oke, itu ya. Itu dari pertanyaannya dari kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 3 silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang lain dijawab. Hukumnya karena sujud tilawah ini sudah masuk dalam rangkaian ketika imam mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah, jadi kita tidak perlu untuk melakukan sujud. Oke ya. Jadi itu ya pertanyaannya dari kelompok 3 ya. Tepuk tangan. Oke. Oke, bisa duduk. Terima kasih ya atas presentasinya dari kelompok 1 ya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan kembali lagi. Duduk. Oke. Alhamdulillah ya. Kita tadi sudah menyaksikan presentasi dari hasil diskusi kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Gimana presentasinya? Baik ya? Bagus ya? Alhamdulillah bagus. Oke, itu tadi ya sekilas ya dari kelompok 1 ya. Apabila ya ada pertanyaan dari sini? Ada ditanyakan? Gak ada ya? Oke, gak ada. Alhamdulillah sudah paham semua ya. Nah, itu tadi adalah sekilas presentasi dari kelompok 1. Langsung saja ya. Untuk refleksinya ya, jadi intinya apa? Ada yang tahu? Sujud syukur, sujud sawi dan sujud tilawah itu apa? Tadi apa? Coba sekarang digabung. Apa refleksi pengertiannya itu apa? Coba itu dijelaskan apa itu? Ketiganya itu apa? Coba angkat tangan. Ada yang paham? Coba Aulia. Coba apa itu? Ayo, coba gak apa-apa. Pengertiannya tadi apa aja? Sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi itu apa aja? Silakan dijawab. Sujud sahwi bisa? Ada yang bisa bantu yang lain?
Nadia, bisa bantu? Coba silakan sebutkan pengertian yang ketiga tadi, macam-macam yang tadi. Terus? Ya, terus? Ya. Oke, tepuk tangan. Nadia ya. Ya. Itu adalah ya inti dari kesimpulan dari ketiganya itu. Jadi intinya ya, jadi kita sebagai umat Islam ya harus selalu bersujud. Apa saja? Bersujud kepada Allah ya. Jadi intinya ketika apapun diberi nikmat kesehatan, kita harus sujud ya, syukur ya. Jadi intinya kita harus bersujud kepada Allah dengan khusyuk. Ya. Itu ya. Dari pembahasannya tadi kelompok 1 itu semuanya. Jadi kita sebagai umat muslim harus bersujud kepada Allah ya. Apapun itu sujudnya ya. Dari 3 macam itu tetap kita harus bersujud kepada Allah. Dengan apa? Laksanakan sholat 5 waktu ya. Agar apa? Agar hati kita menjadi tentram dan damai ya. Ya, jadi itu ya kesimpulannya kita harus bersujud selalu dan bersyukur. Apa ada yang ditanyakan dari sini? Sudah paham? Kalau belum paham silakan bertanya, saya jawab kembali lagi, saya jelaskan. Gak ada ya? Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Sudah makan semua? Sudah ya? Oh sudah, alhamdulillah ya sudah makan. Oke, sebelum kita mengadakan pembelajaran ya tentang proyek nanti yang bertema suara demokrasi, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini dapat diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Coba salah satu mimpin doa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Selesai. Selanjutnya saya absen dulu ya kehadirannya. Coba di kelas ini masuk semua? Apakah ada yang tidak masuk? Nihil ya? Berarti nihil yang gak masuk ya? Oke, itu ya. Coba sebelum pembelajaran dimulai, dirapikan dulu bajunya. Nah, dilihat. Dirapikan. Nah, ayo, dirapikan dulu. Sing cowok? Nah, cek ganteng, yang cewek, cek cantik-cantik gitu ya. Oke. Sudah rapi? Oke, sudah ya, rapi, siap mengikuti pelajaran? Oke. Nah, di sini ya, langsung saja. Ya, semangat.
Semangat ya. Ayo. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Oke, tepuk tangan. Sip, semangat ya. Oke, anak-anak, ya, pada pagi hari ini pembelajarannya adalah tujuannya pembelajaran pada pagi hari ini adalah peserta didik ya mampu mempraktekkan ya tentang suara demokrasi, yaitu tentang topiknya yaitu suara demokrasi dengan tema gotong royong, merupakan ini adalah pembelajaran proyek P5 ya yang harus dilaksanakan di sekolah kita ya. Coba P5, tahu nggak P5 itu apa? Ayo, singkatannya P5 apa? Ayo, Pro. Nah, P5 apa? Ayo, ada yang tahu tangan? Ayo, sebelum melangkah lebih jauh, apakah itu P5? Satunya apa? Apa? Ada yang tahu? Coba, ayo. Apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada sini? Coba. Ayo, sebelum melangkah lebih jauh, kalian harus tahu dulu. P5 itu apa? Ayo. Coba, silakan ayo. Coba Nabila sebutkan apa itu P5? Singkatannya dari apa? Coba. P5 adalah Pembelajaran penguatan karakter pelajar Pancasila. Oke. Apa? Diulangi? Proyek penguatan pembelajaran penguatan pelajar Panca. Coba sudah 5 belum itu? Ada yang lain enggak? Coba ayo sambil ditulis. Ayo coba apa itu? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, tepuk tangan. Ya, itu adalah P5 ya. Jadi di sini nanti kita pengenalan dulu apa aja sih yang harus kita lakukan ya. Nanti tahapannya ada sendiri ya. Sekarang minggu pertama ini pertemuan ini adalah pengenalan. Jadi kalian itu mengetahui apa saja sih suara demokrasi itu. Gimana sih pemilu itu seperti apa di Indonesia itu ya. Jadi nanti Bapak akan memperkenalkan di layar ini ya. Ini adalah materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Semangat ya. Baik anak-anak ya, kita memasuki inti kegiatan pembelajaran. Itu disiapkan ya, buku tulisnya siapkan. Nanti Bapak akan menjelaskan apa itu suara demokrasi, apa itu gotong royong ya. Nanti kalian bisa lihat di depan ya. Nah, ini ya judulnya ini. Nah ini proyek modul proyek P5 PPRA ya. Itu. Nah, di sini ya temanya adalah gotong royong ya. Topiknya Pilketos mantap demokrasi ya. Itu adalah topiknya. Terus proyek profilnya suara demokrasi. Tuh. Nah, di sini ya, di depan ini ada beberapa elemen-elemen atau dimensi yang harus kalian ketahui. Ya, ada dimensi, elemen, subelemen dan akhir fase. Apa itu dimensi? Ya, ada yang tahu dimensi apa sih? Apa? Dimensi apa? Dimensi apa? Ada yang tahu dimensi? Apa itu dimensi? Apa? Sama dengan apa? Dimensi. Suatu apa, Rek? Suatu
dalam bentuk wujud ya. Wujud nyata yang akan kita lakukan ya pada tahap nanti. Jadi gotong royong itu ya. Jadi kalian nanti prinsipnya nanti kalian harus gotong royong. Jadi dalam pemilu ya kalian ketahui yang biasanya kalian ketahui pemilu di Indonesia yaitu apa? Dengan gotong royong. Sistemnya seperti itu ya. Terus elemen. Lah, elemen ini adalah dari apa elemen? Ada yang tahu? Elemen itu apa? Isinya ya, elemen ya. Isi kan ya? Isi dari materi itu. Jadi kalian nanti ketika praktek ada elemennya yaitu kolaborasi. Apa kolaborasi itu? Adalah suatu gabungan ya antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lainnya itu saling berkaitan. Itu adalah kolaborasi. Selanjutnya subelemen. Nah ini terdiri ya ada kerjasama ya, komunikasi untuk mencapai tujuan, saling ketergantungan positif dan koordinasi sosial. 4 itu merupakan subelemen yang nanti kalian harus pahami dan kita pelajari ya. Itu saya jelaskan dulu kerjasama ya, pasti ya di pemilu ada kerjasama ya antara peserta pemilu dengan peserta yang lainnya ya, saling melengkapi ya, saling mencari apa ya, simpatisan itu istilahnya ya, seperti itu. Terus komunikasi untuk mencapai tujuan. Nah komunikasi ini ya untuk apa? Ada yang tahu komunikasi untuk mencapai tujuan? Ya itu sangat penting sekali karena komunikasi ini untuk apa? Untuk saling memberikan informasi tujuan yang akan dicapai ya oleh peserta pemilu. Itu ya. Terus selanjutnya saling ketergantungan positif ya. Nanti ada kegiatannya ya. Saling ketergantungan positif. Jadi saling apa? Melengkapi seperti itu. Terus koordinasi sosial ya. Koordinasi sosial. Jadi harus saling koordinasi ya. Harus saling bersatu ya, seperti itu. Terus selanjutnya akhir fase ya, kalian lihat di situ menunjukkan tindakan positif kepada orang lain. Harus memperhatikan nanti kegiatannya apa saja yang kalian harus kerjakan ya, mulai dari awal pengenalan ini itu apa ya, kegiatannya apa. Nanti kita akan praktek gimana sih caranya untuk pemilu ya, seperti apa kegiatannya ya, seperti itu. Langsung saja di sini ya. Di sini kalian nanti harus paham dulu. Ada 4 dimensi, elemen, subelemen dan akhir fase yang kalian harus ketahui. Temanya apa? Gotong royong. Topiknya Pilkada mantap, demokrasi jaya. Terus proyeknya yaitu suara demokrasi. Itu yang kalian harus pahami ya. Kalian baca sendiri di situ ya. Dimensinya gotong royong, elemennya kolaborasi, terus elemennya kerjasama dan sebagainya. Terus akhir fasenya itu ya bisa kalian baca sendiri. Terus selanjutnya ada 2 ya. Jadi dimensinya ya ada 2. Tadi gotong royong dan bernalar kritis itu. Dibaca sendiri ya. Itu di elemennya itu ya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan dan sebagainya. Itu masuk di kolom elemen. Kalian bisa nanti ya, bisa pelajari sendiri ya, dibaca-baca ya. Seperti itu ya. Nanti bertahap ya. Nanti pertemuan lagi ada tahap selanjutnya yang kita akan bahas. Yang penting kita pengenalan dulu dimensinya apa aja sih yang kita
pelajari pada pagi hari ini. Terus selanjutnya, nah ini ada nilai profil pelajar rahmatan lil alamin atau disingkat dengan PPRA. Ya, singkatannya profil pelajar rahmatan alamin. Itu ya. Bisa baca sendiri di situ ya. Paham semuanya? Paham? Ya. Jadi nanti tahap kita pertemuan pada pagi hari ini adalah mengenalkan ya tentang dimensi-dimensi apa saja yang kalian harus ketahui. Dari sini ada yang tanyakan? Paham semua ya? Oke, itu tadi sekilas modul project yang kita pelajari hari ini sampai nanti. Ya. Sekarang kalian lihat videonya ya, Bapak akan memutar video ya tentang sekilas ya sistem demokrasi dalam pemilu. Ini ya. Coba dilihat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan dalam demokrasi. Rakyat ikut berperan dalam pemerintahan dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sistem pemilu ada dua macam, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Pada sistem distrik, satu daerah pemilihan hanya memilih satu wakil calon yang mendapatkan suara paling banyak dianggap sebagai pemilihan di Indonesia. Pemilihan DPD mengikuti sistem distrik tetapi berwakil banyak, yaitu dipilih 4 wakil DPD di setiap provinsi. Pada sistem proporsional, tiap partai politik mendapatkan kursi sesuai dengan jumlah suara yang dibuat. Sistem proporsional ini dipakai dalam pemilihan DPR dan DPRD. Partai yang mendapatkan suara. Dah ya, itu ya sekilas ya tentang pengertian demokrasi. Seperti itulah ya demokrasi yang ada di Indonesia ya. Ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Cukup ya? Oke, kalau nggak ada ya, itu tadi ya penjelasan dari saya ya tentang suara demokrasi, tentang pemilu. Nanti selanjutnya tahapannya nanti akan dilanjutkan dengan sesi berikutnya ya, dengan pertemuan minggu depan lagi ya. Kita akan melanjutkan sama temanya yaitu tentang pengenalan ya. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke, terima kasih ya. Kalau tidak ada, bisa saya akhiri. Ya, mudah-mudahan pengenalan P5 PPRA ini di sekolah kita ini ya dapat berjalan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih ya. Mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.